Nah, tadi urutan itu menggambarkan struktur primer dari protein. Nah, sekarang struktur sekunder. Struktur sekunder dari protein itu dibangun karena adanya interaksi ikatan hidrogen, ya. Nah, kenapa ikatan hidrogen? Kalau kita kembali lagi ke struktur, kamu lihat di sini CO, ya. Kemudian ini NH. Ini ikatan peptidanya, ya. Ini CO di sini, NH. Kemudian kamu lihat lagi CO di sini, NH. Nah, jadi kamu akan ketemu dengan hidrogen yang terikat dengan atom yang N di sini. Dan N di sini sifatnya elektronegatif, kan? Nah, O ini juga atom yang sifatnya elektronegatif. Ya. Nah, jadi kamu punya atom H yang elektropositif dan kamu punya atom-atom yang elektronegatif. Ya. Nah, jadi kalau seperti itu memungkinkan terbentuknya ikatan hidrogen, ya kan? Ada nggak bentuk ikatan yang lain yang bisa terjadi dengan model struktur protein yang seperti ini? Gimana? Ya. Nah, nggak ada, Bu. nggak ada. Bentuk ikatan yang kamu kenal apa saja? Ikatan ion, Ya. kovalen, Van der Waals. Hidrogen, Van der Waals. Oke. Van der Waals itu interaksinya adalah apa saja kemarin? Van der Waals apa saja? Apa aja jenis-jenis ikatan Van der Waals? yang ikatan Van der Waals yang permanen bukan, Bu? Yang permanen dengan terinduksi, dipol permanen dengan dipol terinduksi, kemudian dipol terinduksi dengan dipol terinduksi, begitu, Bu? Betul. Satu lagi? Satu lagi apa? Satu lagi? Dipol permanen, Bu. Dengan apa? Kalau interaksi kan pastinya ada dua, kan? Molekul, ada dua macam molekul yang sifatnya begini dan begini, gitu kan? Iya, Bu. Ya, jadi yang pertama apa? Yang satu lagi itu, yang terakhir. Kurangnya apa? Antara dipol permanen dengan dipol permanen, jadi molekul yang punya
bersifat sebagai dipol permanen dengan molekul lain yang sifatnya juga sebagai dipol permanen. Kemudian yang berikutnya molekul yang bersifat dipol permanen dengan molekul yang bersifat dipol terinduksi. Itu kan. Kemudian yang paling lemah itu adalah molekul yang bersifat dipol terinduksi dengan molekul yang bersifat dipol terinduksi. Itu yang kita sebut sebagai gaya London. Nah, di luar yang tadi, itu yang mungkin terbentuk adalah interaksi antara ion dan dipol. Ya kan? Itu juga memungkinkan terbentuk interaksi. Ion-ion, dipol-dipol. Ya. Itu jadi interaksi yang berbeda itu. Jadi di luar yang van der Waals itu. Nah, keempat macam bentuk tadi, kalau kamu perhatikan di sini, memungkinkan terjadi karena adanya ini, ya. Ini kan tadi macam-macam ya, di samping yang tadi. Ya, nah jadi, sekarang bahasa kita lihat dulu. Jadi interaksi itu sebetulnya tidak hanya ikatan hidrogen, jadi bisa terbentuk interaksi yang lebih luas. Nah, tapi sekarang untuk membentuk struktur sekunder itu yang berperan itu adalah interaksi ikatan hidrogen. Nah, antara siapa? Tadi saya sudah singgung, ini punya atom yang positif, ya. Nah, dengan oksigen pada untai polipeptida ini, itu bisa berinteraksi ikatan hidrogen, ya. Sekarang hidrogen yang mana dengan O yang mana bisa berinteraksi? Apakah ini dengan ini? Nah, ini pasti tidak mungkin ya, terlalu dekat, ya. Nah, jadi pastinya tidak di asam amino terdekat. Ini H di sini juga ada kan, yang elektropositif dengan yang ini nggak mungkin, ya, terlalu dekat juga. Nah, yang mungkin terjadi itu adalah ini asam amino yang pertama, ini asam amino yang kedua, ini asam amino yang ketiga, ini asam amino yang keempat. Nah, jadi H dengan O dari asam amino keempat itu yang paling frekuensinya paling tinggi. Jadi berjarak sekitar 3,6 sampai 4, ya, residu asam amino rata-rata. Jadi H dengan O, H dari asam yang pertama dengan O dari asam yang keempat, H yang kedua dengan H elektropositif yang ini maksud ya, H elektropositif dari asam amino yang pertama dengan oksigen pada asam yang keempat, pada U dari residu asam amino keempat, kemudian H dari residu asam amino kedua dengan O pada CO pada residu asam ke 5 ya, sorry, ini O-nya ini ya, 5. Jadi H yang ini dengan yang ini, H yang ini dengan yang ini, ya. Nah, dan seterusnya. Nah, karena dia membentuk kayak tarik, pastinya kan strukturnya tidak ajak lurus begini kan, pasti akan kemudian melengkung, ya, menarik satu sama lain. Nah, lengkungan itu membentuk struktur yang lebih atau yang kenal dengan struktur alpha helix, ya, seperti ini, ya. Jadi kamu lihat di sini, ini lengkungannya kalau kita ini dari ujung N ke ujung C, ya. Nah, urutannya seperti ini. Nah,
Ini, jadi rata-rata jaraknya sekitar 3 residu ya per turn. 3,6. Jadi 3, makanya saya bilang sekitar 4 ya. Jadi dari H elektropositif asam pertama dengan O dari CO asam amonium keempat, sekitar itu. Nah, kalau misalnya di luar itu gimana? Ada enggak? Ya, ada saja. Tapi kejadiannya sangat rendah. Ya. Jadi, nah ini putarannya ke arah kanan. Kalau kamu putar, kamu lihat ya, dengan tangan kanan kamu juga ke kanan. Nah, putarnya ke arah situ. Tapi kalau berlawanan ada tidak? Ada, ya. Nah, itu left-handed helix. Nah, yang ini bentuk yang lain. Sama, penentunya adalah ikatan hidrogen. Tapi, ini terjadi antara untai yang satu dengan untai yang lain. Nah, arah panah itu menunjukkan arah kepolaran. Ya, tadi kan arah kepolaran dari ujung N ke C. Ya. Nah, jadi kalau untai yang ini N ke C-nya ke arah sana. Yang bawahnya N ke C-nya arah sini. Nah, berarti mereka arah polarannya berlawanan. Nah, ini struktur ini kita sebut anti-parallel beta shift. Ya. Kalau dia searah, arah polarannya sama-sama ke arah kanan atau sama ke arah kiri, maka kita sebut sebagai paralel beta shift. Ya. Di sini ada pertanyaan enggak? Bu, izin bertanya, Bu. Ya. Kalau misalnya dia kepolarannya itu searah, Bu, misalnya ke kiri semua atau ke kanan semua, dia bakal jadi satu molekul gitu nggak, Bu? Ya, bisa satu molekul. Jadi untai ini itu tidak harus molekul polipeptida yang berbeda, ya. Jadi ini bisa jadi dari satu untai yang sama. Jadi misalnya ini ke arah sana, nah kemudian jauh dulu ke atas, baru nanti yang berdekat lagi ke arah sana lagi, bisa kan? Ya, ikut nggak nih dengan gambar kursor saya? Jadi saya mulai dengan yang hijau ini, saya ke kiri ini ya. Nah kemudian membentuk lengkungan yang jauh, ya, lengkungan jauh yang sehingga tidak memungkinkan terbentuk ikatan hidrogen, baru dia membentuk arah lagi ke sana. Nah itu yang berdekatan yang memungkinkan dia membentuk ikatan hidrogen antar untai tersebut. Bisa saya gambar nggak? Jadi untai ini kan arahnya ke sini ya. Ada slide ini nggak? Nggak ada. Jadi ini gas. Nah. Aduh, nggak pinter saya gambar. Jadi ini arahnya ke sana. Kemudian atau ikut aja yang hijau ini ya. Nah kebetulan kemudian untai ini si protein ini kemudian melengkung dulu jauh, ya. Baru nanti kemudian mendekat lagi di arah sini, ya. Nah jadi yang bentuk ikatan hidrogen adalah untai di sini. Ini warnanya harusnya ganti ya. Bentuk ikatan hidrogen adalah untai yang ini dengan yang di sini, ya. Ini dengan yang di sini. Nah, yang di sebelah atas itu karena terlalu jauh, dia nggak akan terbentuk ikatan hidrogen. Jarak antara pada ikatan hidrogen kovalen ion itu tertentu, ya. Kalau terlalu jauh tidak mungkin kan terbentuk interaksi. Mana nih? Nah, jadi
kalau kita lihat ini, saya tadi mau ke laser pointer. Jadi yang ini dengan yang ini itu terjadi interaksi beta sheet, dan arah kepolarannya ini sama dengan yang hijau di bawah sini kan. Nah yang ini karena dia melengkungannya jauh, itu interaksinya tidak mungkin antara ini, tapi barangkali bisa saja antara ini dengan yang untai satunya, misalnya dari Plepidea yang mana lah, tidak harus satu untai ya. Nah, jadi memang beta sheet itu bisa berasal dari satu untai, bisa juga berasal dari untai yang berbeda ya. Nah, kalau kamu lihat arah ini dari atas ya, kamu lihat itu seperti ini interaksinya. Kalau ini gambarnya adalah yang antiparalel ya, yang ini kamu buang dulu. Ya, buangnya nggak bisa. Ya. Nah, ini saya buang. Nah, sekarang kita kembali ke molekul aslinya. Kamu bisa lihat kalau ini dari arah atas ya. Nah, kalau ini dari arah samping, kamu akan lihat interaksinya seperti ini. Kayaknya disebut lembaran ya, seperti lembaran kan itu lembaran beta sheet ya, beta sheet, lembaran beta. Oke, sampai sini ada pertanyaan enggak? Bu. Iya. Silakan. Bu, jadi kalau misalnya dia searah gitu, ngebentuk kayak spiral gitu ya, Bu? Bukan. Kalau beta sheet, dia searah atau tidak itu tidak akan membentuk spiral. Dia tetap akan membentuk lembaran ini. Nah, spiral itu akan terbentuk oleh yang ini, alpha helix. Ya. Ini kalau kamu lihat, dia bisa, ini kan ujung C ya. Ini ujung C, ini C kiralnya, C alfanya, ini N-nya ya. Ini ikatan peptida ya. Nah, pada N ini ada H elektropositif kan? Nah, dia berinteraksi dengan O dari asam amino yang jaraknya kira-kira sekitar 3,6 residu itu tadi atau 4 ya. Sekitar 4 biasanya saya suka bulatkan. Jadi 4. Nah, jadi H ini ikatan hidrogen terbentuk antara O dan H ini ya. Nah, benar nggak nih? Salah. Yang ini ya. Ini nih. O-nya di sini, yang jaraknya sekitar 3,6 residu. Ya. Jadi H ini dengan O yang ini, itu interaksi hidrogennya. Ya. Nah, yang H ini dengan O yang itu. Nah, karena gaya tarik ini, itu menyebabkan dia membentuk spiral ini tadi. Ya. Membentuk spiral. Nah, jadi ini ujung N, ujung C-nya. Tapi kalau yang ini, itu tidak membentuk spiral. Dia justru membentuk lembaran. Karena interaksinya adalah antara untai yang satu dengan untai yang lain. Kalau yang ini satu untai. Satu untai tapi berturutan gitu, itu ikatan hidrogennya. Ya. Jadi, seakan-akan seperti di dalam. Sebetulnya dua-duanya di dalam sih ya. Kalau misalnya dalam satu struktur 3 dimensinya mungkin lebih kelihatan barangkali ya. Ini struktur yang lebih tinggi.
Jadi yang gambar atau kalau di situ kamu lambangnya kamu lihat ada panah, itu namanya sebetulnya itu menggambarkan ikatan. Ini saya singkirkan dulu, ini mungkin. Nah, jadi ikatan struktur sekunder yang tadi alpha helix. Nah, itu dalam struktur 3 dimensi sering diberi lambang sebagai ini tabung, semacam tabung, ya. Atau kalau di sini kebetulan dua-duanya tabung. Cara yang lain dia memang kamu akan lihat seperti kalau ribbon yang digunakan, cara ribbon yang digunakan kamu akan lihat bentuknya ya memang seperti ribbon bentuk helix tadi. Sedangkan yang kamu lihat di sini ada kepala panahnya, jadi misalnya ini ya. Ini ada kepala panahnya kan? Ini ada kepala panahnya. Itu menunjukkan interaksinya struktur sekundernya adalah beta sheet, ya, lembaran beta. Nanti kita akan belajar lebih jauh di kuliah yang berikutnya di struktur fungsi biomolekul. Nah, kamu akan lihat bagaimana melihat mereka di dalam struktur 3 dimensinya, ya. Apakah struktur sekunder itu terbentuk untuk satu protein yang satu, protein yang lain bisa jadi tidak mengandung alpha helix. Semuanya struktur sekundernya adalah beta sheet. Tapi protein yang lain itu justru tidak punya alpha helix, hanya beta sheet. Nah, ini salah satu contoh bahwa di dalam satu molekul protein ini satu polipeptida ya dari itu bisa memiliki kedua macam struktur tadi, beta sheet maupun alpha helix, ya. Kalau tadi pada struktur sekunder, itu tadi menjawab nggak ya? Ada yang masih belum jelas? Sudah jelas, Bu. Oke. Nah, kalau tadi dalam struktur sekunder yang kita perhatikan itu hanya ikatan hidrogen yang terjadi pada tulang punggung ikatan peptida, ya. Jadi penentu struktur sekunder itu hanya ikatan hidrogen pada tulang punggung ikatan peptida. Jadi antara residu hidrogen dari residu asam amino yang pertama dengan residu asam O dari residu asam amino keempat tadi ya. Itu untuk alpha helix. Nah, kalau yang ini tidak harus 4 residu jaraknya, ya. Ya, begitu dia bisa ini seperti ini misalnya, ya. Ini kan HN kemudian ada H ya. Nah, kemudian di seberang sana itu ada harusnya ada oksigen di sini yang bisa kita gambar, bisa kita lihat. Jadi di sini H dan ininya nggak kelihatan. Itu ada di sini. Ya. Jadi kalau kamu lihat di sini N dan di sini H, NH di sini dengan O ini ya. Itu berinteraksi. Ya, jadi ada pada bidang dianya. Nah, ini jaraknya tidak harus 4 residu. Ini kamu lihat ya bisa berturutan. Sepanjang iramanya sesuai antara unta yang satu dengan unta yang lain, ya. Dengan jarak ikatan yang masih dalam range ikatan hidrogen. Ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Nah, jadi sekali lagi saya ulangi, untuk struktur sekunder itu yang menentukan adalah atau yang menjadi perhatian adalah
ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen yang terbentuk antara atom H yang elektropositif yang berasal dari atom N pada residu asam amino pertama dengan atom O dari CO pada residu asam amino keempat. Nah, terus kemudian H dari yang kedua dengan O yang kelima dan seterusnya, itu akan menghasilkan helix yang kita sebut sebagai alpha helix, ya. Nah, struktur sekunder yang lain itu adalah beta sheet. Beta sheet ini ikatan hidrogennya antara H yang elektropositif dari residu pada untai polipeptida yang satu dengan O dari residu asam amino pada untai residu asam amino, untai polipeptida yang lain, ya. Nah, jadi ini tidak ada keharusan berjarak tertentu. Ini masih mungkin semua kan? Semua panjang irama mereka, jarak mereka itu masih sama. Nah, masih memenuhi dalam range ikatan hidrogen. Nah, interaksi hidrogen ini akan terbentuk, ya, sehingga akhirnya membentuk, kalau kamu lihat lembaran-lembaran ini. Jadi hanya pada bidang ini, ya. Oke. Ada pertanyaan? Nah, ini mungkin saya akan slide kita hari ini yang terakhir. Jadi kita ini contoh suatu protein hemaglutin. Nah, struktur primernya seperti ini. Dia yang dituliskan di sini juga belum semua, hanya sebagian. Jadi kamu lihat di sini ada angka 68, ini D, dan di sini 195 L, ya. Nah, jadi ini hanya residu ke-68 sampai dengan 195 dari hemaglutinnya yang dituliskan di sini, ya, dengan satu angka, satu huruf saja. Kamu lihat itu kita udah pusing kan melihatnya. Nanti kalau kamu suruh nyalin ini urutan ini kamu tulis satu-satu atau kamu ketik satu-satu, belum tentu betul kan, pusing kan, dear. Nah, kebayang kalau misalnya lebih dari ini belum ada 100 kan, ya, atau sudah ini 195, 68, oh udah ya. Jadi segitu aja sudah bikin kita pusing gitu. Nah, kalau jadi baru sebagian nomor 1 sampai 67 kemana ya, ada tapi tidak dituliskan di sini. Nah, sekarang kalau kita perhatikan fragmen ini, ya, itu ternyata bisa membentuk struktur sekunder. Nah, yang struktur sekundernya itu tidak di semua tempat, ya. Ada di range ini, ya, yang kamu lihat di sini itu membentuk helix, ya. Sedangkan yang ini itu membentuk beta sheet, ya. Jadi lambang panah itu menunjukkan dia struktur sekundernya beta sheet. Ini membentuk struktur sekunder juga itu helix. Yang di sini beta sheet dan seterusnya, ya. Jadi tidak semua urutan itu bisa membentuk struktur sekunder yang kita kenal tadi, alpha helix maupun beta sheet, ya. Oke, di sini kamu bisa lihat juga atau bisa kamu baca bahwa residu ke-68 itu diduduki oleh residu aspartat, sementara residu ke-195 diduduki oleh resin, ya.
Kalau ini diputus, artinya di sini akan kamu lihat dia membawa gugus fungsi amin yang bebas. Sementara yang di sini akan membawa gugus karboksilat yang bebas. Kalau diputus ya, kalau kamu putus, ini kamu putus, nah, maka di sini ada ujung N, di sini ada ujung C, ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Belum ada, Bu. Iya. Saya akan stop dulu kita hari ini di sini. Sampai dengan ini kita ketemu lagi untuk kuliah yang berikutnya. Nah, ini Bu Vina sudah siap, sudah selesai belum? Bu Vina udah selesai ininya, Bu. Udah selesai untuk latsarnya. Jadi mungkin materi setelah UTS dilanjutkan Bu Vina ya, Bu? Iya, kalau dia udah siap. Oh iya, siap Bu. Nanti dikonfirmasi ke Bu Vinanya. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Sebelum saya tutup? Kalau ada pertanyaan mengenai materi yang sebelum ini, untuk ujian, udah pada belajar belum? Pasti belum. Iya. Jadi kalau ujiannya kan berarti dari materi pertama Bu tentang sel, tipe sel, sampai yang terakhir energetika ya Bu ya? Ya, betul. Ya. Ayo mumpung Bu Vida membuka pertanyaan nih, ada yang mungkin belum jelas. Tadi sampai yang mana ya Bu? Berarti sampai pertemuan berapa Bu? Yang kemarin? Yang kemarin. Ya. Baik Bu, terima kasih. Kamu masih punya waktu banyak nih untuk belajar sebetulnya. Belum ya? Berarti pertemuan ini nggak masuk di materi UTS ya, Bu? Enggak. Yang ini tidak. Baik, Bu. Oke. Ya, sudah. Kalau nggak ada pertanyaan, ya mungkin saya tutup saja kuliah kita hari ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikut. Ya. Oke, terima kasih Bu Vida. Oke, udah ya. Berarti tadi sudah cukup jelas. Kita sudah mendapatkan mendengarkan penjelasan dari Bu Vida ya tadi ya tentang bagaimana sih struktur asam amino dan bagaimana sih ketika asam amino dia membentuk rangkaian menjadi